الخامس في فوائد قوله رب العالمين. الأولى الموجود إما واجب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan hingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih kita melanjutkan bacaan kita tentang surah Al-Fatihah. Jangan bosan-bosan mendengarkan dan membaca dan mempelajari surah Al-Fatihah. Sebagaimana dalam sehari minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah, ya. Maka alhamdulillah sudah berapa pertemuan ini belum habis-habis Al-Fatihah yang ditulis oleh ulama kita dalam tafsir ini. Sekarang kita berbicara tentang Al-Khamisu, hal yang kelima yang perlu kita ketahui dari ayat kedua. Baru ayat kedua ini jamaah. Fi fawaidi qaulihi rabbil alamin. Apa faedahnya, apa hikmah dan pelajarannya dari firman Allah yang berbunyi Rabbil Alamin. Jadi alhamdulillahi. Nah, hari ini kita belajar tentang Rabbil Alamin, ya. Kita flashback dulu 1-2 pertemuan sebelumnya. Surah Al-Fatihah itu memiliki 3 tauhid. Ada tauhid uluhiyah, yaitu penyembahan kepada Allah dari kata ilahun. Di dalam surah Al-Fatihah juga ada namanya tauhid rububiyah. Makanya ini yang kita pelajari hari ini, Rabbun, Allah sebagai pemelihara, pencipta. Dan ada juga namanya tauhid asma wal af'al, nama dan sifat-sifat Allah, ya. Oke. Sekarang kita pelajari tentang tauhid rububiyah, yaitu kata di dalam surah Al-Fatihah Rabbil Alamin. Rabbi artinya pemelihara atau pencipta, Al-Alamin alam semesta. Tadi 3 yang kita ucapkan ini, ya, salah satu fadilahnya adalah terletak di dalam kata Rabbul ini yang diapit oleh tauhid uluhiyah dan diapit oleh tauhid asma wa af'al. Yang mana itu? Alhamdulillahi. Lillahi kata Allahi itu menunjukkan tauhid uluhiyah. Rabbil Alamin menunjukkan tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta. Kalau uluhiyah mengakui Allah yang disembah. Nah, setelah Rabbil Alamin, ayat berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman merupakan salah satu Asmaul Husna, ya kan? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, coba kita lihat. Ketika kita membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga, tadi salat sunat baca Al-Fatihah. 1 dan 2 kita juga dengarkan bacaan Imam Al-Fatihah. Semoga setelah kita pelajari hari ini, kita harus paham dan sadar ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ingat kata Rabbil ini sebelumnya ada tauhid uluhiyah. Alhamdulillah, li Allah. Dan Rabb adalah tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta, belum sempurna. Tambah lagi 1, Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid yang mengakui bahwa Allah itu pencipta yang memiliki sifat-sifat mulia. Apa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim.
Masya Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah, itu di situ sudah include 3 tauhid kepada Allah. Tauhid uluhiyah, menyembah Allah. Tauhid rububiyah, mengakui kebesaran Allah. Dan yang terakhir, mensifati diri kita dengan sifat Allah. Dalam hal ini firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita belajar tentang bagaimana sifat pemelihara, penjaganya Allah. Coba kita lihat. Al-Murabbi kismani. Secara umum orang yang memelihara, ya, kita punya rumah disapu-sapu, kita pelihara, ya kan? Kita punya kios-kios, toko-toko, kita sapu pelihara, ya kan? Ibu-ibu punya repe-repe, kan bilang orang apa itu, piring apa, ya kan? Kita juga punya perkakas, obeng, palu-palu, kita pelihara, ya kan? Di sini dikatakan orang yang memelihara itu, ya, orang memelihara itu terbagi atas 2 macam. Ya, yang pertama, ahaduhuma ayyurabbiya liyarbaha alaihim. Orang memelihara sesuatu supaya dia bisa dapat memperoleh manfaat dari itu. Contoh, kenapa saya beli tisu? Kenapa bapak-bapak beli tisu? Kenapa kita beli HP? Kenapa kita beli mic? Dapat keuntungan, ya kan? Kenapa beli motor, mobil? Oke, ada sepeda, ya, ada songkok dan seterusnya, ya, sabun, odol. Ya, untuk apa kita pelihara itu? Satu kali pakai dibuang, tidak kan? Dipelihara. Odol belum habis, sabun belum habis. Ya, oke. Kenapa dipelihara? Supaya kita dapat rabahah, untung, ada manfaat darinya. Jadi tisu, ya, kita pakai, air mineral kita minum. Jadi kita menggunakan itu, ada manfaatnya. Satu. Di sini dikatakan wal awwalu sya'nul makhluqin. Ini satu perkara, model pembina dan pemeliharaannya manusia atau makhluk secara umum. Ya kan? Masa kita beli sesuatu narugikan ki? Siapa mau? Oke, itu yang pertama. Itu manusiawi itu. Makhluk itu begitu caranya memelihara. Nah, ada golongan yang kedua. Wasaniyu, sani yang kedua, ayyurbiya liyarbu alaihi. Kita pelihara, tetapi bukan kita yang dapat untung. Bukan kita dapat untung, tapi kita kasih untung yang kita pelihara. Ya. Oke. Inilah salah satu sifat pemeliharanya Allah. Jadi kurang lebih begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Anggaplah kita pelihara ayam, ya, pelihara ayam. Pelihara ayam itu contoh yang paling konkret 2 peliharaan ini yang kita lakukan. Jadi ada orang memelihara, kita yang untung. Ada juga kita pelihara, yang kita pelihara, yang kita jaga untung. Nah, kalau kita botol ini kita pelihara, ya kan? Oke, apa untungnya misalkan? Tapi dia untungnya kasih air. Paling-paling ini botol kita pelihara apa ya? Kita olah misalkan menjadi sesuatu yang lebih berharga misalkan. Tetapi contoh yang paling konkret 2 cara memelihara ini dicontohkan dari Imam An-Naisaburi dalam kitab ini. Contohnya kita pelihara ayam. Dari kecil kita pelihara. Ada itu biasa ayam-ayam yang kecil itu yang warna-warna kita pelihara, ya kan? Atau punya bibit, ayam kampung, ayam ras, ayam bangkok kita pelihara dari kecil, masih kecil. Kecil murah, ya kan? Kalau besar, dipelihara. Kita kasih makan. Berarti untung ini golongannya. Kita kasih makan untung, ya kan? Untung tambah besar, ada telur, ya. Ada telurnya, dapat untung kita, dapat untung. Oke? Jadi ini ketika kita pelihara ayam, 2 yang dapat untung. Ayamnya dapat untung, kita juga dapat untung, ya. Bisa kita makan ayam, kita bisa jual ayam. Oke? Oke. Di sini dikatakan ada 2 caranya orang memelihara, dilihat dari niatnya. Ada orang memelihara, ya mau untung, mau beli sesuatu, mau manfaat.
Tetapi ada juga memelihara sesuatu mungkin karena hobi. Ya, hobi. Ya, apa untuk memelihara ini? Tidak ada, Ji. Ya, saya berikan contoh. Ada mungkin di luar sana yang suka pelihara kucing. Ya, ada biasa orang suka pelihara kucing. Ya, oke. Salah satu manfaat kita pelihara kucing misalkan, ya ada sisa-sisa makanan tak tuh kita kasih kucing. Kita pelihara ayam juga, ada sisa-sisa makanan tak apa yang tidak dimakan atau tidak sengaja mubasir atau basi, ya, dan seterusnya. Ya, tentu kalau basi susah juga ya, kalau yang basi ya. Oke. Berarti ada namanya apa namanya itu, mutual simbiosis ya. Apa itu namanya jamaah? Apa itu? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Di sini dikatakan biasanya manusia cuma memelihara sesuatu untuk dapat keuntungan, atau ada hubungan timbal balik. Jadi apa manfaatnya tadi itu ayam kita pelihara, apa manfaatnya kambing, sapi kita pelihara, itu namanya ada timbal balik. Ya, ada juga cuma satu arah. Nah, Allah ketika memelihara alam semesta, jangan kira Allah dapat sesuatu. Jangan kira. Di sini dikatakan Allah itu ketika menciptakan sesuatu tidak ada untungnya bagi dia. Ya. Apa untungnya? Beda tadi kita pelihara satu kita dapat untung. Kita pelihara ayam, dua-dua dapat untung. Ayam dapat untung, kita juga dapat manfaat. Oke? Oke. Kita pelihara tumbuhan, sama-sama dapat untung. Oke. Ini ketika Allah ciptakan kita, ketika Allah pelihara kita, mana untungnya Allah? Makanya jangan seakan-akan kita sombong. Saya pelihara Allah, saya mau sembah Allah supaya Allah jadi Tuhan terus. Mohon maaf, beda itu bupati, gubernur, wali kota, presiden. Kalau itu semua yang kita sebutkan, bahkan anggota dewan, kalau kita tidak pilih dia, lengser. Kalau kita pilih dia, naik. Ya kan? Oke. Berarti dia butuh sama kita. Oke. Allah dalam hadis qudsinya berbunyi, "La wijtama'al jinnu wal insu." Sekiranya semua jin, ya, dan semua manusia kumpul. Bahkan ada penafsiran dari hadis ini syarahnya, yang dimaksud al-insu adalah semua makhluk halus. Al-insu semua makhluk kasar. Ya, semua makhluk kumpul menyembah Allah tidak menambah satu kekuasaan Allah, walaupun satu jengkal, walaupun satu tetes, tidak menambah. Jadi kalau misalkan kompak ini panggil ke jiwa setan, apa lagi, jinga, ya kan, iblis kah, ayo kita sembah Allah, tidak menambah. Panggil orang kafir semua, tidak menyembah kekuasaan kehebatan Allah. Allah tetap ini, tidak berubah. Kemudian dalam hadis lagi ditambah, lalu jitama'ah, kemudian berkumpul lagi jin, semua makhluk halus, semua manusia berkumpul, tak balik lagi nih, tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ini namanya tauhid kita, ya, tauhid kita. Jadi kalau begitu apa jamaah, kita sembah Allah, kita yang butuh. Jadi bukan Allah butuh, ya kan? Bukan berarti tidak ada yang disembah Allah. Kalau begitu Allah marah, kiamat nih. Belum tentu, ya kan? Kita sembah Allah, kalau begitu lama kiamat. Mohon maaf. Coba kita belajar di Indonesia. Bulan lalu ada provinsi lain di luar sana, ya. Kalau mau dihitung-hitung jamaah, provinsi tersebut, daerah tersebut, mohon maaf, menegakkan syariat Islam, ya, menegakkan syariat Islam. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa itu? Kalau kita timbang-timbang, di situ ada menegakkan syariat Islam, berarti ada syariat Islamnya, ada yang dipotong tangan atau dirajam atau apa, bagaimana khamar, minum ballo, ya kan? Belum lagi prostitusi dan sebagainya. Kalau mau kita hitung-hitung, ya kan? Ya, hebatnya itu yang utara, timur, barat, sebelah baratnya Indonesia, ya kan? Paling baratnya Indonesia. Ya, sementara kemarin kena bencana, nauzubillah. Ya, menagihkan kalau tidak salah
satu-satunya mungkin di provinsi di Indonesia, daerah Indonesia yang menegakkan syariat Islam. Ya, walaupun perpaduan juga dengan kompilasi hukum Islam. Oke. Kalau harus dipikir-pikir, ada daerah Indonesia, ya, yang sedikit Islamnya, ya, yang banyak orang kafirnya, banyak Nasraninya atau apa. Oke? Harusnya kalau mau kita pikir-pikir, itu mau azab, itu mau azab. Tapi tidak. Ya. Jadi bagaimana? Kita sholat karena Allah butuh sholat kita? Tidak. Yang benar adalah tak balik. Kita jini kosong. Yang orang papa, orang lemah, orang miskin, apalagi orang yang banyak maksiat, sangat butuh pertolongan, hidayah, ampunan, ilmu, ya, harta, bantuan, petunjuk, hidayah dari Allah. Kita yang butuh, ya. Jadi ketika kita sembah, ya, saya pernah mendengarkan itu guru tak mengatakan begini. Ada orang sholat, ini ya momen ini, walaupun sudah lewat Isra Mi'raj pas kurang lebih 1 minggu yang lalu, tapi tidak apa-apa. Sekarang masuk bulan Sya'ban, saya teringat itu guru tak mengatakan bahwa ada orang sholat, tetapi sholatnya menyembah diri sendiri. Setelah menjelaskan, saya langsung bertanya sama Alina guru tak, yang mana dimaksud itu Pak Kiai? Ada orang sholat menyembah diri sendiri. Siapa kita sholat? Siapa kita sembah kalau sholat? Usolli, ya kan? Apakah dilafalkan atau dalam hati? Yang kita ucapkan apa? Lillahi ta'ala. Berarti yang kita sembah apa? Sembah Allah, ya kan? Allah. Berarti Allah yang kita sembah. Allahu Akbar. Tetapi kenapa Alina guru tak mengatakan ada orang sholat tetapi sholatnya menyembah diri sendiri? Nah, bilang guru tak, ketika kita, ya, merasa sombong, merasa angkuh, merasa hebat, ya, berarti kita sembah diri sendiri. Berarti salah ini, ya. Padahal siapa yang hebat? Siapa yang besar? Ingat takbir kita, Allah kan? Allah. Sudah makin belajar Isra Mi'raj, sudah makin mungkin memperingati atau belum, saya tidak tahu. Kemarin sudah kita tahu sejarah-sejarahnya Isra Mi'raj, ya kan? Mungkin bosan makin ditahu bagaimana perjalanannya. Nah, sekarang kita bicara tentang ini. Nah, bagaimana itu yang dimaksud gurutta itu? Menyembah diri sendiri. Mulut kita bilang apa? Allah Akbar, karaing yang melampaui, ya, karaing yang besar, maha besar. Tetapi ketika kita sombong sholat, ria, ya kan? Kita yang paling rajin, saya paling rajin merajama di sini, saya paling cepat datang di sini, saya yang paling sholatnya paling lama sini, ya kan? Apa ditahukan ini? Ya kan? Tapi ada juga orang tidak, kita tahu, rajin memang apa, tapi tidak ada, ini yang benar. Jadi sudah rajin sholat, sudah lama sholatnya, baru tidak ada dalam hatinya, itu yang cocok. Tetapi Nabi bilang guru, tak, bukan itu. Sholat itu betul, ada gerakannya betul. Tapi ingat, ada di dalam tubuh kita yang juga ikut sholat, yaitu aspek batin kita ikut sholat, jamaah. Ya, ingat, kita punya 2 unsur, lahir dan batin, ya kan? Makanya kita bilang, mohon maaf Ustaz, maaf Sari Batang, maaf Purinam, lahir dan batin. Berarti kita punya lahir dan batin. Ya, ini botol kah? Ada lahir batinnya? Ada. Lahir fisiknya, ini plastiknya. Tapi bukan ini ku minum. Ya, jadi batinnya. Ada orang meninggal. Ya, oke. Lahirnya kembali ke tanah, oke, kembali ke tanah. Tetapi batinnya apa? Itulah kalau orang mendengar dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Padahal diawang dimakamkan, ya kan? Berarti fisik kita kembali ke tanah, tetapi batin kita kembali apa? Ke Allah. Nah, masalahnya jamaah, lidah ini kembali ke tanah. Lidah tahu sudah benar nih, Allahu Akbar nak ucapkan. Tangan juga, tapi masalahnya tangan juga kembali ke tanah. Ya, apalagi kepala apa semua, lutut sujud kepada Allah. Oke, benar, menyembah Allah. Tapi kembali kepada Allah, kepada tanah aja kembali.
Ya kan? Apa kira-kira rasanya itu bedanya? Tanah iya, orang kafir kan dengan orang muslim kan tanahnya. Ya kan? Sama-sama di tangan, sama-sama di apa? Ya kan? Mungkin kecuali mungkin ada penyakitnya atau apa, ada botoknya, nauzubillah min zalik ya. Tapi sama di fisiknya. Tetapi apa yang kembali? Batinnya. Makanya Nabi bilang guru Ustamin bahwa batin ini ketika menyembah Allah itulah sesuatu yang selamat. Jadi batin juga ikut selamat. Allahu Akbar. Oke, tangan mengakui ampun makodong. Allahu, ini simbol-simbolnya semua. Tapi hati kita bagaimana? Oh, saya yang paling benar, saya yang paling di sini. Yang lain semua salah. Saya aja misalkan, ya kan? Nah, yang kembali kepada Allah batin yang kembali. Coba lihat orang meninggalkan. Biasa makin lihat meninggal, orang tua tak meninggal, kakek tak meninggal, ada tetangga tak meninggal. Coba lihat, ada telingana, ada. Tidak dimakan ibu ayah, tidak. Ada telingana, tidak langir. Ada lidahnya, ada. Kenapa tidak bisa bicara? Ada matanya, ada bolana, masih ada bolana sini, tapi tidak milah. Kenapa? Karena tidak ada batinnya. Nah, batin inilah yang nanti mempertanggungjawabkan. Batin ini yang nanti mempertanggungjawabkan. Jadi bukan yang lahir, walaupun saya harus akui, ada juga orang saking bagusnya ibadahnya, ya, batinnya kembali kepada Allah, tetapi tubuhnya saking hormatnya itu tanah, ya. Sudah berapa itu kejadian? Sudah disiarkan dari SCTV, sudah ada beberapa disiarkan itu, ada juga di medsos, ya. Orang yang digali kuburannya, apakah itu ulama, hafiz Al-Quran, ahli ibadah, Masya Allah, 100 tahun, 50 tahun, masih awet tanahnya. Masih awet apanya? Masih awet jenazahnya. Ada. Tapi ada juga yang tidak awet. Ada juga tidak awet. Tidak awet, ya. Oke, kita kembali. Di sini dikatakan bahwa ya, Allah itu cara merawat kita adalah tidak ada keuntungan walaupun bisyai'in, walaupun sedikit sesuatu, tidak ada nak butuhkan Allah sabar kita, tidak ada, ya, tidak ada. Justru kita lah yang butuh kepada Allah, ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalimatnya dengan ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita ditanya, Ustaz, saya sudah paham, Allah ternyata tidak butuh kita yang butuh sama Allah. Kalau begitu ditanya, hebatnya itu Allah bisa begitu, hebat. Apa salah satu kuncinya? Pelajari ayat berikutnya. Ini kita pelajari. Salah satu kenapa Allah memelihara sesuatu kemudian dia tidak butuh sama kita yang butuh sekali, karena sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha cinta, Maha kasih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih. Makanya di antara semua yang ada, bersyukur itu ibu-ibu yang di belakang sana, ada di dalam perutnya sifat Allah. Ya, laki-laki tidak punya, cuma perempuan. Apa namanya? Rahim. Tidak ada itu. Bapak ada rahim tak? Tidak ada. Perempuan. Coba lihat bagaimana ibu. Ya, dan kita semua misalkan punya anak, punya cucu. Ya, kalau kita tanya sekarang, sini enak ini, ditanya semua orang tua tak semua. Ada anak tak, ada cucu tak, ada kemanakan tak, atau ada yang kita pelihara dari kecil, ya. Kita minta uangnya anak tak. Kita sekarang punya cucu, kita minta uangnya cucu tak? Tidak. Ya, tidak. Ya. Tapi ketika cucu kita misalkan, tamat mengaji nah. Masya Allah. Tahu satu juz mina hafal. Hafal surah Al-Fatihah. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Gembira kita tidak? Pasti senang. Tidak ada yang bilang, kalau besar ganti uangku semua, ya kan? Mulai dari poponu, susunu, compenu, bajunu, ganti semua. Totalnya 1 miliar minimal. Tidak ada. Tidak ada. Aku dengar ada bapak-bapak, ibu-ibu begitu. Apalagi seorang ibu, tidak ada.
Tetapi justru ketika anaknya sudah wisuda, sudah hafal Al-Quran, sudah jadi orang, bahkan sudah menikah, sudah terangkap PNS, jadi polisi, tentara, ngaruki anak orang tuanya, masya Allah anakku kodong apa ya, belum pi gajian, belum pi dapat SK, ngaruh mi, ya kan? Itu artinya ini salah satu contohnya. Kalau kita mau melihat salah satu contoh terkecil sifat penyayangnya Allah, itu lihat pada orang tua kita, terutama dari ibu kandung kita. Itu lihat. Coba lihat ibu-ibu itu, ada ibu-ibu di belakang. Secara umum laki-laki dan perempuan pasti fisiknya lebih kecil ki mama-mama, lebih kecil ki. Walaupun ada tas satu itu kalau perempuan tinggi, ya. Oke? Lebih besar laki-laki daripada perempuan. Coba lihat, kecil-kecil biasa perempuan, apalagi perempuan-perempuan Indonesia. Tetapi hebatnya dia mampu apa? Di dalam tubuhnya memikul seorang makhluk hidup 9 bulan kurang lebih di dalam perutnya. Ya, 90 ya. Bagaimana parisinya dongkok nenjo. Ya kan? Masya Allah. Ya, makanya wajar sekali di dalam hadis Nabi, ibu kita itu 3, bapak kita itu 1. Ya, masya Allah. Maka salah satu wujud cinta Allah kepada ini liyaki mamatta. Ya, liyaki mamatta. Kalau kita tidak punya mama, saya kasihkan ke sekarang informasi. Dalam satu kitab, saya lupa itu kitab yang apa yang kami pelajari kemarin. Di situ dijelaskan jamaah. Setiap ini kalau tidak salah bab tentang fadilah Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Jadi salah satu fadilah hari Jumat atau malam Jumat, ya, istilahnya itu libur kitu roha, libur ki. Di dalam sebuah riwayat dikatakan ketika sudah kembali lagi di alam barzakh, di alam kubur, ada seorang ruh, ada seorang ruh dari anak dari mama itu, ruh dari seorang ibu. Dia tidak mau masuk. Kenapa wahai ibu? Ya, saya reji anakku, tapi ini anakku 1 hari ini, 1 minggu ini tidak pernah kena doakan. Tidak pernah kena doakan. Salah satu hikmah dari riwayat ini dikatakan begini. Nah, kalau ada orang ya di daerah utara sana, ada orang kalau malam Jumat, mohon maaf, apakah dia baca Yasin, apakah dia ada kaparakna masuk baca, apakah dia barasanji, kemudian dia kirimkan fadilah sedekah itu semua, ya kan, atau bersedekah Jumat berkah, mengirimkan kepada almarhum almarhumah, ya, itu pasti sampai kepada almarhum almarhumah. Kita niatkan sedekahnya. Apa dalil mustaz? Ada kitab Sahih Bukhari. Jangan makin pertanyakan kualitasnya, karena dalam Sahih Bukhari, ya, ini kitab yang paling sahih. Suatu ketika seorang anak meninggal ki anaknya. Seorang anak meninggal ki mamanya. Besoknya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, membawa sekeping dirham emas, uang lah kalau kita bilang, ya, uang, bawa ke uang. Ya Rasulullah, mutera mi ammakku, meninggal mi mamaku, tidak bisa nih lagi sedekah, tidak bisa nih lagi sholat. Iya betul, nama orang yang meninggal. Tapi saya anaknya, sebagai baktiku, saya mau ini sejumlah uang saya sedekahkan ya Rasulullah, terima ini. Tapi saya niatkan kepada almarhumah mamaku. Ya Rasulullah, saya mau jaminan diterima atau tidak. Apa kata Rasul? Naam. Jadi satu je bilang Nabi tak, satu je. Hadis ini singkat sebenarnya, tapi ceritanya dia panjang. Nabi tak cuma bilang naam, iya, tojeng, saya jamin. Jadi kalau kita mensedekahkan doa, mensedekahkan apalagi tadi itu bisa makanan, minuman. Makanya biasa kalau kita kerja-kerja di Makassar, dulu itu masih jarang ada amplop jamaah. Biasa saya masih ingat itu, nenek saya itu 20 tahun lalu meninggal, masih saya ingat itu. Ini ada kantong-kantong atau bajuna nenek
baju bekasnya, kasih ki yang kasih mandi, baju bekasnya ini kasih yang kasih apa lagi, kasih yang solati, baju bekasnya yang kasih kubur ki, ya kan? Ya, kalau laki-laki biasa jasnya atau apanya, lipaknya, sarungnya dan sebagainya. Pertanyaannya, mau apa itu? Mau apa itu? Sebelum ada amplop-amplop, mau apa? Nah, sedekahkan. Kenapa barang-barangnya? Karena untuk naniatkan supaya amal ibadahnya, ya, amal sedekahnya ini diniatkan untuk almarhum almarhumah. Kalau berdasarkan dalil dari hadis Bukhari tersebut, jamaah, itu boleh kita lakukan. Walaupun mungkin ada golongan atau sahabat kita mengatakan tidak, silahkan. Kalau mengatakan tidak, silahkan. Cari saja hadis yang lain, silahkan. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan itu bisa diterima. Bisa diterima. Apa hubungannya dengan malam Jumat? Nah, kalau malam Jumat sampai Jumat sore itu dalam fadilahnya dikatakan, tadi riwayat yang disampaikan, itu libur ki itu roh-roha, jamaah, libur ki. Olona tinggal ki di sana, tetapi dikasih istilahnya kalau tinggal ki di pesantren libur ki, ya 1 hari lah. Silahkan. Bisa Anda pergi ke rumah tak, ke rumahna anak tak, ke rumahna cucu tak, ya, libur ki. Disitulah Anda lihat. Makanya mumpul libur ki ini, siapa tahu ada di rumah tak, ya. Dan saya tidak heran, ada kemanakan saya. Setiap pulang dari pesantren, ya, biasanya tambah libur di jamaah. Suka nak kasih lewat hari Jumat, misalkan ini izin sakit, harusnya hari Rabu, hari Kamis sembumi, tetapi suka minta sama saya, Om, izin dulu 1 kali, maka hari Jumat di rumah. Kenapa? Saya kalau di rumah kak, suka kuliah nenek, kakek, suka karena datangi sembahyang subuh, suka karena kasih bangun. Ya, kenapa itu? Tapi kalau malam yang lain tidak pernah kak. Kalau malam yang lain, tapi kalau hari Jumat sukanya itu malam-malam atau subuh-subuh, nah kasih bangun atau salat Jumat biasa kuliah ki dan seterusnya. Apakah di rumah ini dan sebagainya. Belum lagi mama saya juga begitu. Ya, ada itu biasa orang begini tuh. Nah kuliah mi nenek nu, iya kan, kuliah mi bapak nu. Siap-siap berarti apa namanya? Siap-siap mama meninggal kapan? Ada kan orang begitu. Tunggu dulu mak. Hari apa kita lihat itu anuta? Nenekku hari apa? Oh hari Jumat. Oh malam Jumat ki. Ya kan? Jumat subuh. Jangan pakai khawatir. Bukan kita bilang orang, oh dah lihat berarti dah jemput mah, nama mana panggil. Tunggu dulu. Kalau malam yang lain dulu mungkin saja, mungkin. Ya, tapi kalau malam-malam begini, ya istilahnya libur ki jamaah. Makanya kesempatan kita baca ki Yasin bisa 2 kali. 1 untuk kita, 1 untuk bapak kita. Ya, oke. Baca ki salawat bisa banyak kali. Buntus kita bisa untuk kita bagi-bagi sama kakek kita. Baca Al-Fatihah, kikir kalau 1 kali kita baca Al-Fatihah malam Jumat ini, kirimkan yang lain. Mumpung kodong tunggu itu balasannya atau sedekah kita. Kenapa? Besok mau terang ki, itu juga kita lakukan. Kita tunggu itu, ya, tunggu. Makanya kita bisa namanya bersedekah doa atau bersedekah dalam bentuk amal. Nah, kita kembali lagi. Salah satu sifat Rahman Ar-Rahimnya Allah ketika kita mementingkan orang lain, ya. Jadi kalau orang beribadah mementingkan diri sendiri itu wajar ji. Oh sudah habis soal. Alhamdulillah. Kalau begitu mohon maaf kalau sudah habis waktunya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya betul sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih.